Kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali berhembus. Ya, hal itu pun dipicu oleh ketidakhadiran Ricis di acara wisuda S2 sang suami. Hingga Ryan mengaku sedih karena di momen bahagianya ini sang istri pun tidak mendampinginya. Sebelumnya, sederet sinyal keretakan rumah tangga Ryan dan Ricis pun sempat terpampang di sosial media. Lantas, kemanakah Ricis ketika Ryan berhasil lulus kuliah S2? Dari beberapa tanda-tanda keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan, lantas seperti apakah jawaban Ricis dan kakak-kakaknya atas kabar tersebut? Dan seperti apa pula prediksi ahli spiritual terkait kondisi rumah tangga Ricis dan Ryan? Benarkah rumah tangga mereka pun bak api dalam sekam yang bisa saja meletup suatu saat nanti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isu keretakan rumah tangga pasangan Ricis dan Teuku Ryan kembali mencuat. Hal itu pun dipicu oleh ketidakhadiran Ricis di acara wisuda S2 Teuku Ryan kemarin. Diakui Ryan, sang istri tidak bisa hadir karena harus menjalani syuting di kota Yogyakarta. Namun, keluarga yang hadir pada saat itu termasuk Moana putrinya sangat berbahagia. Selain itu, Ryan pun juga mengaku setelah selesai wisuda, ia pun langsung video call dengan Ricis untuk berbagi kebahagiaan. Alhamdulillah hari ini saya baru selesai sudah S2 dan di sini juga semua berkumpul keluarga semuanya dan alhamdulillah semuanya lancar. Hari ini yang hadir alhamdulillah ada ibu mertua saya, Ibu Yunifa, ibunya Ricis, ada ayah dan nyanyi dari Aceh, ada Moana juga. Video call mungkin setelah ini ya karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja jadi ya kita via telepon. Ketidakhadiran Ricis di acara wisuda S2 sang suami membuat Teuku Ryan pun menjadi sedih. Bahkan, kesedihan Ryan pun semakin dalam karena menurutnya ia tidak bisa bertemu dengan sang istri sampai awal tahun 2024. Sedih nggak sedih yang pasti sedih lah pasti karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Saya nggak tahu ya kata Kak Iva, manajernya Ricis, mungkin pertengahan bulan 12 atau di awal bulan 12. Jadi saya udah tanyain gitu. Agak susah yang Mona kalau dipotong rambut tuh kemarin karena yang udah kan biasa Bu Ricis yang potong rambut Mona di kirikat. Jangan dikat ya. Dikat. Terus kemarin aku baru pertama kali bawa Mona potong rambut dan ternyata susah banget. Tak hanya itu saja, Ryan pun juga mengenang suka duka perjuangan selama kuliah, di mana dirinya saat itu kuliah bersama dengan Ricis dan belum menikah. Selain itu, Ryan pun juga mengisahkan saat dirinya harus menjalani kuliah sembari syuting sinetron dan harus kuliah menggunakan Zoom saat pandemi COVID-19 sembari syuting. Perjuangannya sangat luar biasa ya karena waktu itu awal kuliah 2021 pendaftaran ditemenin sama istri saya, waktu itu masih calon istri dan itu kita kuliah waktu itu masih COVID-19 ya, jadi sangat sulit kuliah untuk bisa masukin ke dalam otak kita nih gitu kan karena via Zoom jadi nggak seterusnya bisa fokus karena waktu itu juga saya bisa sambil kerja sambil syutingan waktu itu, jadi sebelum di calling untuk take action saya pakai headset untuk kuliah.
sangat susah karena waktu itu saya masih ada kerjaan syuting, scripting sambil kuliah itu, jadi begitu sambil kuliah begitu di calling langsung saya tinggalin kuliahnya gitu, jadi itu sangat tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dari kabar Ria Ricis yang tidak mendampingi sang suami di acara wisuda, lantas benarkah ini termasuk salah satu tanda rumah tangga mereka pun tengah retak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Ria Ricis yang tidak hadir di acara wisuda Tukurian menghembuskan sebuah kabar miring. Ya, kabar miring dari pasangan ini sebenarnya sudah lama berhembus. Seperti ketika Ricis memposting di sosial media soal 11 tanda-tanda keretakan rumah tangga. Dari semua tanda-tanda itu, poin nomor 7, 8, dan juga 9 adalah poin yang berbahaya. Poin 7 pun disebutkan bahwa suami tidak jujur soal keuangan. Poin 8 adalah suami lebih royal ke orang lain daripada istrinya. Poin 9 yaitu suami yang selalu selingkuh. Ketika keduanya ditanya terkait postingan tersebut, Ricis dan Rian yang ditemui di bulan Oktober lalu justru berterima kasih kepada netizen yang sudah mendoakan keluarga mereka. Kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita selalu mengingatkan setiap manusia itu yang namanya ada permasalahan hidup, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dunia itu terus berputar dan terus belajar, dan hidup ini adalah pembelajaran. Jadi kita terus belajar sih, memperbaiki diri, introspeksi diri, dan bersyukur aja gitu sih, saling mengingatkan dan saling mensupport. Saya, Mbak Oki juga, kita semua saling support, apapun itu kita saling support, saling mendoakan, saling menyemangati. Tak hanya itu, tanda-tanda keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Rian juga terkuak ketika Ricis memposting status jika dirinya ingin menjual rumah yang dibelinya bersama Rian. Selain itu, Ricis pun juga mengeluh soal dirinya yang harus bekerja saat akhir pekan, di mana seharusnya ia pun menghabiskan waktu bersama putrinya. Ya, secara belak-belakan, Ria Ricis mengungkap alasan mengambil job di satu weekend karena demi mencari tambahan uang untuk renovasi rumah di kawasan Kebagusan. Hal ini pun lantas menjadi pertanyaan besar dari netizen. Kemanakah Rian, suami Ria Ricis? Padahal kita beli, kita lihatnya brosur yang menurut mereka maksudnya segini. Yang mau beli merasa ini paling 200 satu hari. Yang
jual bilang targetnya 400, kalau nggak dapat 400 bisa. Weekend gak ngambil kerjaan sama sekali, bahkan emang kalau bisa sehari-hari juga sama anak aja gitu terus. Tapi kayaknya makin kesini Moana udah mulai bisa ditinggal. Ya jadi memang salah satu saya bekerja di hari Minggu untuk cicilan rumah ya. Weekend ini disibukkan dengan beberapa aktivitas yang kerja karena kebutuhan hidup. Moana emang lagi nggak dibawa karena ini kan memang tempatnya agak sedikit rame, terus nggak ada permainan untuk bayi, jadi juga nggak baby friendly, jadi memang sengaja ditinggal. Tapi ntar sore datang dia di rumah sama kuli bangunan, lagi renov rumah. Oh serius? Dia di rumah, ada yang jaga, ada susternya, ada mbaknya, ada orang-orang di rumah, jadi mau ditinggal juga udah anteng aja, udah enak gitu. Rumah yang di Kemang sekarang kan kontrakannya udah mau habis nanti akhir tahun, jadi kan kita mau balik lagi rumah Kebagusan sambil nunggu rumah yang lagi dibangun di Cilandak itu jadi kita balik lagi ke Kebagusan. Nah, membagi waktu sih sebisa mungkin tuh kebutuhan anak nomor satu ya, kayak misal dia sekolah, dia les, dia jam makan, dia jam main tuh kalau bisa memang harus sama aku. Kayak tadi sebelum berangkat dia makan siang dulu sama aku, baru aku udah bisa berangkat gitu. Jadi yang penting kegiatan utamanya harus sama aku dulu gitu. Papanya Moana, Rian juga lagi di Solo, dia lagi ikut pengajian gitu sama Ustadz. Nanti dia juga mau kemana lagi untuk FTV lagi, jadi memang kita berdua lagi sama-sama berusaha dan struggling banget buat Moana gitu aja. Iya LDR banget, tadi lagi di Solo sekarang, udah gitu perjalanan naik mobil jadi lama. Selain itu, Ricis pun juga pernah keceplosan menyebutkan soal pembagian waktu mengasuh Moana, yaitu 4 hari bersama Ricis dan 4 hari bersama Teuku Ryan. Bahkan, Ria Ricis pun juga menyinggung soal Moana yang harus bisa mengambil keputusan sendiri jika sudah besar. Hal itu pun membuat netizen juga menyimpulkan bahwa rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan tengah mengalami masalah. Libur tapi nanti dia dibagi gitu jadwalnya guys, 4 hari sama ikut ibunya, 4 hari ikut bapaknya, 4 hari lagi gitu-gitulah, harus hadir. Tentukan pilihan Moana, belajar biar bisa mengambil keputusan sendiri. Good job mana? Good job. Oh, oke gimana oke? Kata dia oke gitu. Jalan lagi oke. Yang mana yang nggak benar? Doain aja, semoga semuanya baik-baik aja. Intinya kita berprasangka baik kepada Allah terus. Tanda-tanda keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan juga sempat mencuat ketika Ricis curhat di sosial media soal dirinya dihinggapi rasa kesepian hingga tidak adanya foto bersama mereka. Lantas, bagaimanakah Ricis membantah jika dirinya tengah dilanda rasa galau? Nggak pernah. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, gitu aja. Nggak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga punya buku ya aku ketik sendiri, novel aku kerjakan sendiri. Jadi ya mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga. Gitu bahagia banget ya, Cip. Amin, mohon doanya. Kalau kita berpikir seperti ini, teman-teman baik itu di dunia maya atau dunia nyata, kita itu semuanya saling menyayangi sebetulnya ya. Jadi ada yang mengingatkan, ada yang menasehati, itu bentuk rasa cinta dan kasih sayang agar kita semua terus belajar menjadi lebih baik lagi sih. Jadi itu bisa menjadi tumpuan kita untuk terus introspeksi dan terus belajar gitu. Bentuk rasa sayang kita semua sih gitu. Itu bisa menjadi media kita untuk belajar lagi. Jadi namanya manusia kan pasti tidak luput dari kesalahan. Namanya manusia itu memang tidak sempurna, yang nama sempurna kan hanya Allah. Jadi kita terus belajar memperbaiki diri dan menjadikan kalau misalnya ada yang mengingatkan atau misalnya komentar dan lain sebagainya, kita jadikan itu sebagai media kita untuk pembelajaran hidup lebih baik lagi lah, seperti itu. Dari tanda-tanda keretakan rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan,
Lantas benarkah menurut ahli spiritual rumah tangga Ria Ricis dan Rian sedang dilanda masalah serius? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Geger, tanda-tanda keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan terungkap dari jauh hari. Tidak kalah geger pula prediksi ahli spiritual terkait kehidupan rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis. Menurut ahli spiritual, ada banyak gonjang-ganjing dalam rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis di tahun ini. Diprediksi pula bahwa gonjang-ganjing itu pun terjadi karena adanya unsur X dari luar yang mengganggu. Unsur X tersebut memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga selama ini yang ditutupi oleh Ria Ricis dan Rian. Ibarat bara dalam sekam, konflik dalam rumah tangga Ricis dan Rian pun diprediksi tinggal menunggu waktu akan meletup. Tapi benarkah itu berarti rumah tangga Ricis dan Rian saat ini pun sedang dilanda prahara dan berada di ujung tanduk? Sekarang ini unsurnya air banyak yang tenggelam, jadi banyak yang bisa hidup baik, tapi kalau kebanyakan airnya yang tenggelam. Saya melihat banyak dinamika dalam kehidupan mereka, banyak gonjang-ganjing. Juga kelihatannya kalau saya lihat ada unsur X dari luar yang mengganggu. Kemudian saya juga melihat juga di tahun ini perjalanannya juga agak kurang baik ya. Banyak konflik internal yang membuat mereka seperti kadang-kadang gimana ya, jadi menutup-nutupi sesuatu lah. Di tahun depan ini juga sama, kelihatannya juga masih ada hal-hal yang berkaitan dengan gonjang-ganjing internal, dan itu memang tanpa disadari akhirnya terlempar juga ke publik. Saya nggak mau cerita detail, tapi yang jelas ada garis dari luar ya kelihatannya mengganggu, dan itu cukup membuat semuanya menjadi kacau balau. Kalau saya lihat sih memang ada gejolak, dan gejolaknya tuh sesuatu yang itu aja gitu. Jadi itu lagi masalahnya ya, dia lagi begini lagi begitu, tapi berulang terus. Diperbaiki, jangan begini jangan begitu, ya udah nggak begini nggak begitu, nanti begitu lagi, dan itu berulang-ulang, akhirnya panjang ceritanya. Akhirnya selalu dampaknya itu pada kehidupan kedepannya kalau itu nggak segera diberikan sebuah standarisasi penyelesaian ketenangan dengan jelas, ya itu kan jadi masalah besar seperti letupan nantinya. Tanda-tanda bisa muncul dari berbagai hal, bahkan tanda-tanda itu juga bisa kelihatan dari tampilan-tampilan di publik. Manakala kebersamaan itu berkurang, manakala gambar-gambar, potret-potret kebersamaan, kegembiraan di masyarakat itu juga berkurang, itu pasti menggambarkan sebuah peristiwa di dalam yang tidak terceritakan. Jadi seperti kadang-kadang seperti api dalam sekam, di luarnya sepertinya nggak ada apa-apa, padahal dalamnya itu nyala, ada sesuatu yang kurang baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.